Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Jejak Hafiz Indonesia. Hari ini kami tim Jejak Hafiz Indonesia berkunjung di salah satu pondok tahfiz Al-Quran yang ada di daerah kota Binjai, yaitu tepatnya di Pondok Tahfiz Ibnu Mas'ud. Dan hari ini pemirsa, kami mau menjumpai anak penghafal Al-Quran yang katanya sudah selesai nih hafalannya 30 juz. Kita mau tahu nih bagaimana kesehariannya dan bagaimana tips-tips ya dan bacaan Al-Quran dari Hafiz yang satu ini. Langsung aja yuk kita jumpai Hafiz kita. Yuk. Ya pemirsa, alhamdulillah kita sudah bersama Hafiz kita di kesempatan kali ini. Ya, ada Abdullah Azam. Langsung aja kita akan sapa. Assalamualaikum Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Azam, kita ada dengar katanya Azam ini sudah selesai hafalannya 30 juz. Alhamdulillah sudah selesai, Ustaz. Masya Allah. Kapan terakhir setoran yang terakhir? Tanggal 26 bulan 8 2024 kemarin, Ustaz. Tahun lalu 2024. Berarti sekarang ini lagi fokus untuk murojaah. Iya. Masya Allah. Itu berapa tahun atau berapa bulan dulu Azam menghafal Qur'annya sampai selesai? Sekitaran panjang juga, Ustaz. Sekitaran 5 tahun gitu sebelum di sini. Sebelum di sini. Iya. Artinya kalau selesaikan di sini. Di sini itu nyelesaikannya berapa bulan? 1 tahun 21 hari. 1 tahun 21 hari. Tapi sebelumnya sudah pernah punya hafalan dan pernah hafal Quran. Benar, Ustaz. Oke, kalau dulu sebelum masuk ke sini hafalannya sudah berapa juz? Sudah 8, alhamdulillah. 8 juz. Ya. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun 12 hari 21 hari afwan, 21 hari itu murojaah dan store hafalan baru. Iya. Buatnya termasuk cepat juga itu Azam. Masya Allah. Berarti kalau menurut Azam menghafal Quran itu sulit nggak sih? Enggak, Ustaz. Sangat mudah bagi yang mau-mau aja. Yang mau. Iya. Berarti gampang. Gampang sebenarnya, Ustaz. Kalau Azam sendiri 1 hari itu targetnya berapa lembar? 3 halaman, 1 lembar setengah. 1 lembar setengah, 3 halaman. 3 halaman. Itu setiap hari pasti dapat? Dapat insya Allah, Pak. Setiap harinya. Rutin. Setiap hari di store kan? Iya. Hafalan baru. Insya Allah, luar biasa. Nah, ini Indonesia nih, Azam ini ternyata untuk menghafal itu tidak terlalu sulit. Makanya kita mau tahu nih bagaimana teknik menghafal si Azam ini. Azam kalau menghafal kapan-kapan aja? Kalau anak sih, Ustaz, dari mulai ngebacanya tuh dari ba'da maghrib itu dibaca 3 halaman tuh sampai selancar-lancar mungkin, baru ngapalnya tuh dari ba'da isya. Berarti itu dibaca dulu Iya, sampai dibaca dulu sampai selancar-lancar mungkin. Itu biasanya sampai berapa menit untuk ngafal atau membaca 3 halaman tadi? Setengah jam ya, Ustaz. Setengah jam kan? Ya, lancar. Cepet dong. Setelah itu ba'da isya langsung dihafal? Baru langsung hafal. Langsung itu 1 lembar setengah langsung dihafal. 1 halamannya tuh disisakan 1 halaman tuh untuk subuh nanti 1 halaman lagi. Berarti 1 lembar ba'da isya. Iya, ba'da isya 1 lembar. Biasa ba'da isya itu sampai jam berapa? Ba'da isya sampai jam sekitaran jam 11, Ustaz. Jam 11 gitu. Jam setengah 12. Itu ngafal fokus. Iya, fokus dari ba'da isya sampai jam 11 itu. Jadi makan malamnya kapan, Azam? Makan malamnya pas abis ngafal itu, Ustaz, jam 11 itu makan kan cuma sebentar aja. Aha. Setengah jam nggak nyampe lah. Baru dari situ setelah makan baru istirahat, baru bangun lagi jam 4 gitu, Ustaz. Oh, jam 4. Jam setengah 4 Itu ngafal lagi? ya, ngafal lagi, Ustaz. Menyelesaikan yang 1 halaman lagi tadi? Iya. Itu rutin setiap hari? Iya, Ustaz. Kalau pagi kegiatan? Kalau pagi tuh
kami ditugaskan untuk merojaah sama ustadz-ustadz di sini ya. Merojaah tuh 1 juz Ustaz. Oh, 1 juz per harinya. 1 juz per hari. Itu murojaah dari jam berapa biasa Azam? Dari jam setengah 9 sampai jam 9 lewat gitu Tad. 9 lewat 10, 15. Setoran hafalannya kapan? Setoran hafalan ziyadahnya tuh dari mulai ba'da subuh. Pada subuh Ba'da subuh sampai jam-jam 7 gitu Ustaz. sampai jam 7. Setelah itu baru sarapan pagi. Iya, sarapan pagi, persiapan untuk merojaah yang disetorkan sama Ustadz. Dari jam 7 itu. Insya Allah. Itu setelah zuhur apa kegiatan? Setelah zuhur, kami ditugaskan sama ustadz kami untuk menyetorkan hafalan yang semalam-semalamnya Ustaz. Yang ziyadah baru, yang semalam-semalamnya Ustaz. Yang 3 lembar. 3 lembar lah paling minimal. 3 lembar itu. Setornya siang itu. Tikror namanya. Tikror itu siang. Sore baru dikasih olahraga bebas sorenya. Bebas. Berarti keseharian dari Azam seperti itu. Iya Ustaz. Masya Allah. Terus ya kesehariannya dengan Al-Quran, baca Quran, ngafal Quran. Azam, itu kan sekarang Azam sudah kelas 2 aliyah. 2 aliyah. Berarti sebelumnya itu kan dari sanawiyah, aliyah, itu kan Azam selalu membaca Quran, menghafal Quran. Pernah muncul rasa bosan nggak sih? Kalau bosan sih pernah Ustaz. Aha. Jadi pernah ada rencana untuk melarikan diri dari pondok? Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Berarti separah-parahnya Azam bagaimana kalau lagi bosan? Kalau lagi bosan tuh teringat orang tua gitu Ustaz. Teringat orang tua. Iya. Apa yang membuat Azam kok bisa teringat orang tua? Apakah karena orang tua, mohon maaf ini selalu menasehati Azam, memberikan motivasi sama Azam, atau karena apa? Ya karena kan kita di sini mondok di sini kan biayai dari orang tua juga yang dukung. Masaan kita mengkhianati lah, mengkhianati atau mendurhakai sampai sebegitu cabutnya kita sama demi ngelawan ini, demi menuruti hawa nafsu kita. Masya Allah. Dicabut dari sini kan itu sangat mengecewakan kedua orang tua kita, misalnya orang tua kita tahu. Jadi Azam mikir jangan sampai gitulah, sebosan-bosannya kita ngapal Quran, ingatlah sama orang tua kita. Orang tua kita capek lelah di rumah, kasihan demi kita kan, kasihan gitu kalau misalnya nggak kita turuti maunya orang tua kan, tinggal mau dipakaikan mahkota nanti di akhirat kelak sama anaknya sendiri. Sebenarnya menghafal Al-Quran itu keinginan Azam pribadi atau keinginan orang tua? Pertama-tama sih keinginan orang tua saat. Cuman kan kita standarnya manusia kan, kalau misalnya makin dewasa kan otaknya itu makin paham loh Ustaz ya kan, ya makin besar gitu. Jadi makin sadar. Jadi Azam semenjak masuk dari sini baru sadar kalau misalnya Al-Quran tuh bukan Al-Quran yang butuh kita, tapi kita sebenarnya sejatinya yang butuh sama Al-Quran Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Azam berapa bersaudara? 6 Ustaz. 6. Ya. Dan Azam nomor pertama. Masya Allah, ini menjadi panutan buat adik-adiknya semua. Luar biasa. Ini pemirsa, alhamdulillah hari ini kita juga kehadiran orang tua dari Azam. Jadi kita mau tahu juga bagaimana seorang orang tua dari Azam ini memotivasi anaknya, harapan besar dari orang tua Azam kepada Azam, yaitu putra pertamanya yang tentunya menjadi panutan ya bagi adik-adiknya. Dan insya Allah akan kita jumpai orang tuanya setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ya pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Hafiz kita Abdullah Azam. Dan kali ini alhamdulillah sudah hadir juga di antara kita ya orang tua ayahanda dari
Abdullah Azam, ada Bapak Muhammad Nasir. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih Pak udah meluangkan waktunya bersama kami untuk berbagi kisah hari ini Pak. Masya Allah. Ya, sebelumnya keseharian Bapak di rumah sebagai? Kalau keseharian saya bertugas sebagai guru di SD Muhammadiyah 08 Medan. Masya Allah. Tapi hari ini nggak masalah. Hari ini izin karena memang sedang ujian, jadi guru bidang studi ini agak lapang Ustaz waktunya. Alhamdulillah. Bisa keluar lah, bisa izin kemari gitu. Pas ya, alhamdulillah. Sekalian nengok anak juga. Iya. Masya Allah. Pak, tadi kata Azam ini katanya anak pertama dari 6 bersaudara. 6 saudaranya. Masya Allah. Itu yang paling kecil sekarang usia? Usia 2 tahun 6 bulan. 6 bulan. Dan yang lainnya semua sudah sekolah? Sudah sekolah. Sekolah. Masya Allah, luar biasa. Pak, yang penghafal Quran itu diantara anak-anak Bapak, apakah baru Azam atau adik yang lainnya juga menghafal Al-Quran? Anak yang ketiga yang saat ini sudah tamat kelas 6, kebetulan di SD Muhammadiyah 08 Medan itu ada program tahfiznya Ustadz. Program tahfiz, bahkan kita sering membuat kegiatan di sekolah SD Muhammadiyah itu semacam tahfiz camp gitu, menghafal Quran tapi outdoor dia. Kita sering membuat acara dan kegiatannya itu di Debu Brastagi. Nah, jadi tamat dari SD Muhammadiyah 8 itu saat ini sudah ada bekal 3 juz lah. Anak kita yang perempuan namanya Najwa Asyifa, adik dari Abdullah Azam ini. Berarti 2 anak yang sudah menghafal Quran. Iya, sedang berusaha untuk menghafal Quran adiknya ini. Yang sudah selesai baru Azam. Baru Azam, mudah-mudahan alhamdulillah. Masya Allah. Pak, kenapa Bapak termotivasi untuk menyekolahkan anak Bapak sebagai tahfiz, sebagai penghafal Al-Quran? Yang pertama tentunya ini motivasi kan dari Rasulullah ya, dari hadisnya beliau menyampaikan siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran, maka kelak akan memberikan mahkota untuk orang tuanya di hari kiamat. Ini kan satu motivasi tersendiri bagi kita lah, khususnya orang tua, menginginkan tentu dari anak-anak kita yang ada minimal 1. Kalaupun bisa semuanya, alhamdulillah, untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran semuanya. Ini motivasi yang pertama. Yang kedua tentunya saya melihat Abdullah Azam ini kan anak pertama. Jadi beliau paling tidak sebagai tauladan lah untuk adik-adiknya, bagaimana ketika beliau mampu menghafal Al-Quran 30 juz dengan baik, ya harapan kami tentunya adik-adik yang lainnya juga akan mengikuti jejak abangnya gitu. Karena kan kita yakin semua bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran ini, kita yakin, hakul yakin lah orang-orang yang akan tetap dijaga, dilindungi, dan hidupnya insya Allah akan selalu bahagia insya Allah. Itu motivasinya. Luar biasa. Tapi pertama kali mengarahkan Azam ini untuk mondok itu nggak susah Pak? Gimana ya? Ya ada juga dorongan-dorongan dari kita ya. Kita sampaikan juga, kita pernah mondok walaupun mungkin tidak lama waktunya kan. Ya artinya kegiatan mondok itu memang kegiatan yang sangat enjoy gitu ya, bahagia gitu. Ada kesan-kesan tersendiri. Ya awalnya kita arahkan, memang kita bujuk, semacam kita rayu lah. Walaupun dari hati dia sebenarnya ada kecenderungan juga ingin masuk pondok. Jadi kecenderungan ingin masuk pondok ditambah dengan motivasi dari kita, ketemu. Ketemu, masuklah beliau tamat SD di Nurul Islam Indonesia Medan. Kemudian kita masukkan ke pondok tahfiz Quran Bina Umat Al-Amin Tanjung Morawa. Kelas 1 sampai kelas 3 MTS di sana. Merasa tertipu sama ayah atau Abi manggilnya? Buya. Buya. Merasa tertipu nggak ketika dapat motivasi sama Buya dulu? Oh mondok enak, dapat pengalaman gini-gini. Ternyata gimana? Memang betul. Masya Allah. Berarti bukan hanya sekedar cerita-cerita hanya buang belaka, tapi memang benar mondok itu asik. Masya Allah. Luar biasa. Dan untuk yang adik-adiknya yang lain ada yang mondok Pak? Saat ini belum. Iya, karena memang adik yang nomor 2 sempat kemarin kita bujuk, kita ajak untuk masuk pondok, tapi sepertinya agak berbeda yang kedua ini. Jadi memang tidak ada keinginan sedikit pun untuk masuk pondok. Jadi kita bisa memprediksi, maksudnya kita bisa kekhawatiran kita nanti kalau kita paksakan masuk pondok sementara tidak ada keinginan. Saya khawatir nanti endingnya nggak enak gitu kan. Kalau Azam ini dulu Bapak lihat gimana dia? Beda. Bedanya begini,
kecenderungan dari dia, keinginan itu ada, ditambah motivasi kita. Ya. Jadi ketemu. Kalau adiknya ini memang sudah kita ajak lihat abangnya di pondok beberapa kali. Tidak ada kecenderungan dan keinginan sedikit pun. Oh, berarti kita sebagai orang tua itu harus melihat juga potensi anak. Iya, sepertinya potensi itu perlu juga. Artinya kita nggak bisa memaksakan juga ketika anak emang tidak berkeinginan itu ya. Karena emang ada pengalaman beberapa orang tua juga yang dalam tanda petik memaksakan anaknya gitu. Sementara anaknya tidak berkeinginan. Ya beberapa kemudian baru beberapa bulan masuk pulang. Baru. Tapi keinginan mondok ini sebenarnya dari bapak atau dari ibu? Yang paling besar ingin anaknya mondok? Dari saya. Dari bapak. Dari saya. Dan ibu juga mendukung? Iya, mendukung. Karena kan kadang ibu itu apa ya, kasihanlah mondok, masih kecil, masih apa gitu. Yang jelas kalau didominasi tentu dari saya, Ustaz. Nah, saya tinggal mengarahkan ke istri, ya udah nggak apa-apa lah masuk pondok kan. Apalagi jarak dari rumah ke pondok kan terjangkau. Artinya kapanpun kita bisa lihat, kita lihat gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kami melihat beliau ini, melihat Azam ini, menjenguk Azam ini nggak tentu, Ustaz. Kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali gitu. Kalau dulu awal-awal? Awal-awal memang mungkin yang seingat saya dulu mungkin 2 minggu sekali ya. Masih awal. Kita lihat, terus sebulan sekali. Terus ya nggak tentu juga lah, lebih banyak. Mungkin kalau bisa dikatakan dibandingkan santri-santri yang lain, mungkin si Ajam inilah santri yang jarang dijenguk orang tuanya. Mungkin menurut saya ya. Ada alasan tertentu atau memang sibuk atau bagaimana? Kalau alasannya begini, Ustaz, saya 3 tahun mondok. Ini mungkin mengimbas juga kepada dia ya. Saya gini, saya pernah mondok. Seingat saya dulu, saya 3 tahun mondok itu hanya beberapa kali dijenguk orang tua. Jadi saya bilang sama istri, udah nggak usah jenguk-jenguk dia. Nanti kalau butuh uang transfer atau dikirim aja melalui orang. Di sisi lain pengen buat anak supaya mandiri. Iya, jadi saya juga dulu mondok, saya bilang sama istri cerita, 3 tahun seingat saya 2 kali atau 3 kali dijenguk, Ustaz, sama orang tua. Jadi saya bilang sama istri, udah nggak usah dijenguk-jenguk. Nanti yang pertama mungkin anak itu agak mengkek atau gimana bahasanya gitu kan. Sedikit-sedikit jenguk, nanti sakit bawa pulang. Jadi kita biarkan mandiri lah dengan sendirinya di pondok itu, supaya mandiri, betul-betul mandiri. Ya, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat gitu. Pak, mungkin singkat aja terakhir nih Pak, karena waktu kita juga terbatas. Terkadang kan berpikir anak, aku jarang dijenguk, apakah karena memang orang tua aku nggak sayang sama aku? Aku di pondok, apakah mungkin aku dibuang dari rumah? Ada yang sempat berpikir seperti itu. Tapi mungkin nasihat Bapak terhadap anak Bapak sekarang ini, harapan besar Bapak kepada beliau ini, kira-kira mungkin bisa disampaikan Pak, singkat saja. Pertanyaannya, orang tua mana sih yang nggak sayang sama anaknya? Cuman mungkin cara kita saja memperlakukan anak dan mengejawantahkan cinta dan sayang kita itu kan berbeda-beda ya. Kalau kita ditanya sayang kita. Tapi ini sebagai salah satu bentuk edukasi lah. Ya, kita perhatian sama anak kan. Kira-kira kita butuhnya apa, kita kasih. Ya, kita sampaikan, jangan Buya sama Umi nggak sering-sering kemari ya, jarang-jarang kemari. Nanti kalau kemari pun nanti ya suatu saat lah, sekian bulan sekali, jangan ditunggu-tunggu. Harus mandiri, harus belajar di pondok ini. Jadi justru saya pikir dengan cara itulah bentuk cinta dan sayang kita sama anak, dibanding dengan mungkin ada orang tua yang sepekan sekali jenguk anaknya, atau mungkin 2 minggu sekali, yang endingnya itu membuat anak justru ngalem, ngerti ngalem saya, mengkek gitu, terus kemudian sakit sedikit minta jemput, minta pulang, akhirnya apa? Lebih enak di rumah. Ya endingnya nggak mau balik lagi ke pondok. Kita nggak menginginkan seperti itu untuk anak kita gitu, Ustaz. Oke, terima kasih Pak. Mungkin terakhir dari Azam, ucapan terima kasih yang selama ini bisa disampaikan ke Buya, karena Buya telah mendidik yang luar biasa supaya Azam mandiri, supaya Azam bisa menghafal Quran, fokus, ya nggak ingat di rumah, bisa fokus terus untuk menghafal Qurannya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai 30 juz. Silakan singkat aja. Ya, makasih udah mau mendidik abang sampai pada titik ini, udah sabar, udah banyak meluangkan waktunya, bahkan tenaganya, dan biayai abang di pondok pesantren ini, dan sampai detik ini udah siap juga 30 juz, alhamdulillah. Doanya nanti semoga
selalu istiqomah sama Al-Qur'annya. Semoga jadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Ya, itu aja. Oke, amin. Masya Allah. Cium tangan Buya, Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ya insya Allah setelah ini, ya dibalik kesuksesan seorang Abdullah Azzam, tentunya pasti ada orang-orang di balik layar. Di antaranya adalah ustadz-ustadz yang setia untuk terus membimbing dan mendengarkan setoran dari bacaan Al-Quran dari Azzam. Insya Allah setelah ini kita akan jumpai ustadz-ustadznya dan juga teman-temannya, bagaimana keseharian Azzam, dan tentunya akan kita dengarkan bacaan Al-Quran dari Azzam dan hafalannya bagaimana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dava Raditya Kirana. Azzam tuh menurut saya orangnya rajin, sering banguni kami yang lain kalau dia bangun malam, sering ngajak ngafal bareng, dan dia orangnya emang cepat menghafalnya. Nama saya Amru. Menurut saya Azzam itu orangnya bagus, baik, ya, dan gampang menghibur kawan yang lagi sedih. Ketika menghafal rajin, ya orangnya bisa menjadi motivasi bagi kawan-kawannya. Nama saya Yusuf. Menurut saya Azzam itu orangnya baik, sering bangun malam jam 3 malam, sering membangunkan temannya untuk tahajud, dan beliau sering puasa sunnah. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Hafiz kita dari Pondok Tahfiz Ibnu Mas'ud, ada Abdullah Azzam. Dan di kesempatan kali ini juga hadir bersama kita yaitu Ustadz yang selama ini juga ikut ambil andil ya untuk membimbing bacaan Al-Quran dari Abdullah Azzam, ada Ustadz Surya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Ustadz, sebelum kita lebih jauh berbicara nih Pak Ustadz, saya mau tahu dulu komentar Ustadz tentang karakter Azzam selama mondok di sini Pak Ustadz. Dari bacaan Al-Qur'annya, kuat hafalannya, dan muamalahnya dia bersama teman-teman tuh kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillah ketika dari awal sampai sekarang Azzamnya orang yang semangat ya. Semangat ya, ibaratnya ya termasuk kita gembleng juga gitu, karena kita tiap hari itu ada targetnya gitu. Karena dengan itu jadi semangat ngapal terus, alhamdulillah dengan itu bisa selesai sampai setahun lebih, 20 hari, nggak sampai sebulan, sebulan lebih kurang seperti itu. Jadi ya semua itu ya tidak tidak gampang juga gitu. Ya kadang kan ada tarik ulur juga, terkadang semangat, kadang ya tidak juga ya. Alhamdulillah dengan itu semangat juga dia dapat dari bacaannya. Alhamdulillah setiap bacaan itu, setiap apanya, tingkatannya ada peningkatan. Oh gitu, dari tajwidnya. Ya alhamdulillah udah banyak peningkatan gitu loh daripada sebelum-sebelumnya. Masya Allah, berarti tetap walaupun sini menghafal, tapi tahsinnya tetap diperbaiki juga. Iya tetap. Oke, Masya Allah. Untuk hafalannya sendiri dibandingkan dengan teman-temannya itu bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah Abdullah Azzam ini ya dari angkatannya alhamdulillah yang pertama. Pertama yang terbanyak kan. Itu. Oke. Dari muamalah dia sama teman-temannya gimana? Apakah dia tipenya yang mohon maaf ini dia menyendiri, nggak mau bergaul dia sama temannya, menghafal Quran aja, mau ada petir di sampingnya pun nggak peduli dia. Atau ya kalau kita lihat dia termasuk ya anak-anak yang normal, cuma memang dia ada kelebihan khusus untuk menghafal itu cepat gitu. Alhamdulillah dari segi menghafal bisa cepat ya. Karena kan kita kan kalau sudah hafalan banyak itu ada merojaah ya. Saat itu bisa nanti 1 atau 2 atau 3 juz gitu. Alhamdulillah ya bisa dapat ya. Gitu.
walaupun terkadang ya Ustaz, afwan Ustaz, kurang dapat sesekali, oke nggak salah, tapi kan kebanyakan itu normal, alhamdulillah bisa meningkat. Rata-ratanya bagus. Sama teman-temannya dari segi tiap harinya, alhamdulillah. Kalau sudah ada azam, besok ujian, besok siapkan, dia semangat langsung cepat gitu. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Oke, Ustaz, kita mau dengar juga nih bacaan Al-Quran dari Azam. Azam, siap nih. Oke, Azam, ana minta mungkin 2 atau 3 ayat aja yang dibaca, karena kita mau dengar juga bacaan Al-Quran. Kira-kira mau baca surah apa? Ali Imran. Ali Imran. Oke, boleh dibaca? Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Oke, cukup, Masya Allah, luar biasa. Oke, Pak Ustadz, kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang lain ini Pak Ustadz, bacaan Azam ini gimana nih Pak Ustadz? Ya alhamdulillah, kayak yang seangkatannya kita sudah standar ya. Standar, Masya Allah, luar biasa. Ya walaupun dari segi nada ya kan berbeda, bervariasi ya. Iya. Tapi kita itu untuk bacanya udah standar semua. Berarti sering jadi imam juga di sini. Iya. Sering. Kita udah ada jadwalnya untuk imam. Oh, udah ada jadwalnya. Ya semua. Digilir masing-masing. Iya, digilir. Oh, berarti nggak ada yang mendominasi. Ini mentang-mentang Azam hafalannya paling banyak, udah dia aja sendiri. Nggak juga ya. Kasihan nanti terus. Oke, kalau gitu kita mau tes hafalannya nih, boleh? Oke, mungkin yang ngetes tuh langsung ustadznya aja, biar nggak grogi. Oke, siap? Azam siap? Insyaallah. Oke, siap Azam ya. Oke pemirsa, langsung aja kita saksikan bagaimana kualitas hafalan dari Azam. Yuk sama-sama kita dengarkan. Fadhol Ustaz. Siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Oke, cukup, Masya Allah. Surah apa ini? Surah Al-Maidah ayat 27. Masya Allah, hafal saya ayatnya Ustaz. Iya benar Ustaz. Al-Maidah, oh, subhanallah, luar biasa. Oke, satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Satu lagi aja. Oke, siap, dilanjutkan? Ya. Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. Oke, cukup, Masya Allah. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Yang ini tahu surah apa? Surah Al-Hajj. Betul Ustaz? Subhanallah, luar biasa. Oke, alhamdulillah pemirsa, sudah sama-sama tadi kita dengarkan dan kita lihat, saksikan bersama nih kekuatan hafalan dari Azam dan juga bacaannya bagaimana, dan semoga saja ini menjadi inspirasi buat kita semua dan tentunya inspirasi juga buat para anak-anak kita. Semoga anak-anak kita bisa semangat dan mau untuk menghafal Al-Quran insyaallah ta'ala. Oke, terima kasih Ustadz ya udah hadir di Jejak Hafiz Indonesia hari ini, dan terima kasih juga buat Azam yang sudah memberikan waktunya juga untuk kita tes ya, insyaallah, dan berbagi pengalaman. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, terus ikuti ya program Jejak Hafiz Indonesia, dan semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua, buat umat Islam terkhusus yang ada di Indonesia. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.